Sobat Plus 62, berjumpa lagi bersama saya Arnelia dalam podcast Asiks. Gimana nih kabar Sobat Plus 62? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun kalian berada. Nah Sobat, pada bincang Asiks kali ini, saya masih ditemani dengan teman-teman asik saya nih yang super kece. Kita sapa dulu kali ya biar lebih semangat. Ada Kak Alfa, halo. Halo Kak. Ada Mas Anggi, halo. Halo. Ada Mas Aji, halo. Halo Kak. Ada Mas Amadeo. Halo Kak. Dan yang terakhir ada Mas Ahmad. Halo. Halo Kak Karnel. Baik, nah Sobat, pada bincang asik kali ini, saya dan juga teman-teman asik bakal ngomongin nih seputar tokoh inspiratif yang bisa menjadi sosok teladan untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali pahlawan nasional yang telah rela mengorbankan seluruh yang mereka punya untuk kemerdekaan negara kita tercinta. Sebagai Smart ASN yang terus ingin belajar, ada nih satu pahlawan nasional yang menjadi sosok inspiratif khususnya untuk saya dan juga teman-teman asik di sini, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pasti Sobat Plus 62 ini udah nggak asing dong sama pahlawan satu ini. Beliau merupakan salah satu sosok pahlawan yang sangat berjasa dalam pendidikan Indonesia. Nah, itu mungkin sedikit gambaran ya dari saya. Sekarang saya mau tahu nih, seberapa kenal sih teman-teman asik dengan sosok Ki Hajar Dewantara ini? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Baik Kak Arnel, terima kasih. Jadi Bapak Raden Mas Suhardi Suryadiningrat atau biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara ini lahir pada hari Kamis 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara kecil sekolah di LS atau SD Belanda. Lalu di usia 40 tahun Ki Hajar Dewantara ini menghapus gelar bangsawannya supaya dengan tujuan itu supaya dia lebih dekat dengan rakyat. Ki Hajar Dewantara ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Pak Soekarno pada tanggal 28 November tahun 1959. Ki Hajar Dewantara juga merupakan perintis pendidikan nasional berbasis kebudayaan. Kayak gitu, Kak Arnel. Wah, mantep banget nih jawaban dari Mas Ahmad. Kayaknya Mas Ahmad ini sangat mengenali ya tokoh yang kita angkat ini. Baik, selanjutnya mungkin saya agak kepo nih. Kenapa sih teman-teman asik di sini sangat mengidolakan Ki Hajar Dewantara? Padahal banyak sekali pahlawan nasional seperti ada Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator kita. Gimana tuh? Mungkin bisa tuh diberikan alasannya. Kenapa nih mengidolakan Ki Hajar Dewantara? Silakan dari Mas Anggi, monggo. Ya, terima kasih. Menurut saya, Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan bagi masyarakat pribumi. Ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Ketika kala itu pendidikan belum bisa dirasakan secara merata. Hanya kaum Belanda dan kaum priai saja yang bisa mengenyam pendidikan pada saat itu. Ya, begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Anggi. Mungkin nih teman kita yang asik ini punya alasan lain nih. Coba kita dengar dari Kak Alfa Rizi. Silahkan Kak Alfa. Baik Kak Arnel, saya juga setuju sih sama pendapatnya Kak Anggi. Memang yaitu beliau Ki Hajar Dewantara tersebut adalah sosok yang sangat menginspirasi untuk warga negara Indonesia. Kenapa? Beliaulah itu termasuk orang yang mendirikan pendidikan yang disebut Taman Siswa, yang mana itu sesuatu atau lembaga yang pertama pendidikan di Indonesia di zaman penjajahan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menerapkan 3 semboyan pendidikan yang biasa kita dengar di zaman sekolah dulu, yaitu Tut Wuri Handayani. Gitu, Kak. Wah, alasan dari Mas Anggi dan juga Kak Alfa ini cukup seragam ya. Kurang lebihnya itu karena beliau mampu menjadi pejuang serta pelopor pendidikan di Indonesia khususnya untuk seluruh kalangan. Begitu ya Mas Anggi dan juga Kak Alfa ya, seperti itu ya. Ya, Kak. Baik,
agak bergeser sedikit nih. Sebagai insan muda BMKG yang saat ini sedang belajar untuk menjadi Smart ASN muda, tentu saja nih teman-teman ASIK kan pasti menjadikan Ki Hajar Dewantara ini sebagai contoh dalam berperilaku. Kira-kira apa sih sikap atau perilaku dari beliau yang mampu mencerminkan core value kita, yaitu berakhlak? Mungkin bisa dijawab dari Mas Amadeo, silahkan. Baik Kak, kalau menurut saya core value yang paling menonjol dari sikap beliau yaitu sikap adaptifnya, di mana kita ketahui perjuangan beliau walaupun pernah dibuang di Belanda, beliau tetap menggunakan kesempatan tersebut untuk mendalami masalah pendidikan, terutama masalah pendidikan di Indonesia. Kemudian ketika institut yang beliau dirikan, eh, institut tersebut mendapatkan kebijakan ordonansi sekolah liar dari pihak pemerintah Belanda. Nah, beliau ini tetap menjalankan taman siswa tersebut. Tak hanya itu, beliau juga menolak segala bentuk subsidi dari pemerintah Belanda dan juga mengirimkan telegram kepada mereka yang berisi paksaan untuk mencabut kebijakan tersebut. Nah, kemudian saya juga setuju dengan pendapat Kak Alfa, yaitu mengenai semboyan. Itu adalah yang paling melekat bagi saya. Sembunyinya kurang lebih berbunyi seperti ini. Ingat Suseng Tulodo, yaitu bila kita berada di depan atau menjadi pemimpin, kita harus bisa memberi teladan. Kemudian Ing Madio Mangun Karso, yang berarti jika kita berada di tengah, kita harus bisa untuk memberi ide dan juga semangat. Serta yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, bila kita berada di belakang atau menjadi pengikut, kita harus bisa untuk memberi dukungan serta saran-saran agar lebih baik ke depannya. Nah, hal ini juga Kak yang memberi kita gagasan untuk selalu berlaku sesuai posisi yang telah dilimpahkan kepada kita. Itu saja sih Kak. Baik, mungkin core value yang terlihat menonjol itu adalah karakter adaptif begitu ya Mas Amadeo ya. Ya Kak, benar Kak. Ini dari teman-teman ASIK melihat core value lain nih yang kita sama sekali nggak lihat. Mungkin bisa dari Mas Aji menyampaikan core value tersebut, silahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menyinggung yang dijawab dari Mas Alfa dan Mas Deo mengenai perguruan teman siswa. Dari yang saya baca itu pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan bercocok nasional bersama teman-temannya yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa. Nah, perguruan ini menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan pada siswa. Para siswa ditanamkan rasa mencintai bangsa dan tanah air untuk berjuang memperoleh kemerdekaan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya tadi, poin yang ingin saya tekankan itu di bagian bersama teman-temannya. Bisa dilihat, nilai berakhlak yaitu kolaboratif sangat muncul dalam hal ini. Bagaimana beliau memiliki salah satu dari panduan perilaku atau kode etik dari value kolaboratif, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk artinya, sumber daya seperti teman, kelompok, dan tujuannya itu menekankan pendidikan dengan rasa kebangsaan pada siswa yang pada saat itu memiliki tujuan akhir berjuang memperoleh kemerdekaan. Begitu Kak, terima kasih. Baik, kalau yang saya tangkap nih ya, nilai core value yang didapat dari Ki Hajar Dewantara dari jawaban-jawaban tadi itu lebih menonjol kepada adaptif dan juga kolaboratif. Begitu ya Mas Amadeo dan Mas Aji ya. Ya Kak, benar. Baik. Wah, mantep banget gak sih jawaban-jawaban yang udah dikasih oleh teman-teman ASIK kita. Selain bisa memberikan gambaran betapa hebatnya Ki Hajar Dewantara, kita juga bisa nih menerapkan core value yang dilakukan oleh beliau seperti yang dikatakan oleh Mas Amadeo dan juga Mas Aji tadi. Nah, dari perbincangan ini saya harap semoga kedepannya ini makin banyak nih sosok-sosok dari baik dari Smart ASN Muda atau bahkan dari Sobat Plus 62 yang memiliki nilai diri atau core value seperti Ki Hajar Dewantara. Oke sobat, mungkin sekian dulu nih bincang asik kita kali ini. Sebelumnya saya mau terima kasih nih kepada teman-teman asik saya yang sekarang sangat berpartisipasi dalam podcast asik ini. Kemudian juga saya berterima kasih untuk seluruh Sobat Plus 62 yang masih setia buat ngikutin bincang asik kita hingga saat ini. Oh iya sobat, jangan lupa
untuk terus pantengin podcast Asik karena bakal banyak banget topik-topik yang seru dan juga menarik yang akan kita kupas tuntas di bincang ini. Sekian dari saya dan juga teman-teman Asik. Sampai jumpa di bincang Asik selanjutnya. Dadah. Dadah. Eh,